Bisa, Sadam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd فإنشاءالله تعالى في هذا النهار يوم الأربعاء الثاني من جماد الآخرة لعام 1446 للهجرة نواصل قراءتنا قراءة تفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran karangan Syekh As-Sa'di rahimahullah. وقد قرأنا في اللقاء الماضي تفسير الآية الخامسة عشرة. Kita telah membaca tafsir ayat ke-15 pada pertemuan yang telah lalu. Oke. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Balasan atas perbuatan orang-orang munafik. Balasan dari Allah atas perbuatan istihza mereka memperolok-olok kaum mukminin yang berupa Allah Subhanahu wa taala memperindah perbuatan mereka sehingga mereka terus saja melakukannya. Kemudian juga berupa istihza ketika di yaumul qiyamah Allah memberikan mereka cahaya bersama dengan kaum mukminin, namun apabila kaum mukminin berjalan, cahaya kaum munafikin pun padam sehingga mereka tersesat di dalam kegelapan, mereka berada di kegelapan setelah sebelumnya ada cahaya. Naam, balas sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, Al-Hadid, naam, dalam surat Al-Hadid. Kemudian kita lanjutkan pembacaan ayat ke-16. Summa qala ta'ala, kata Syekh As-Sa'di, kashifan an haqiqati ahwalihim. Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, kemudian balasan Allah yastahzi'u bihim ayat ke-15, balasan Allah terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kashifan an haqiqati ahwalihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyingkap hakikat keadaan mereka. Ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Maka muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika, yang dimaksud mereka di dalam ayat ini, mereka-mereka, ay al-munafiqun. Yakni adalah orang-orang munafik. Al-mausufuna bitilka sifat, yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Membeli apa ini kesesatan dengan petunjuk. Ai, yaitu raghibu fi dhalalati raghbatal mushtari bis sil'ati. Yaitu mereka raghibu. Mereka eh, menginginkan fil dhalalah, berada di dalam kesesatan, seperti halnya raghbatal mushtari bisil'ah, seperti orang yang betul-betul ingin membeli suatu barang, allati min raghbatihi fiha, yang mana karena raghbah, karena dia ingin membeli barang tersebut, ya bezuhlu fiha al athman an nafisah, ia rela untuk eh, memberikan harta yang al-athman an-nafisah, yang sangat berharga, hanya demi
apa asil'ah barang yang ingin ia beli tersebut. Wa hadza min ahsanil amtsilah. Ini merupakan permisalan yang paling indah. Fa innahu ja'ala ad-dhalalata allati hiya ghayatasy syarri kasil'ah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ad-dhalalah kesesatan yang merupakan puncak keburukan seperti barang dagangan. Wa ja'alal huda alladhi huwa ghayatus salahi bimanzilatis taman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mempermisalkan petunjuk alladhi huwa ghayatus salah yang merupakan puncak kebaikan seperti harga yang harus dibayarkan. Ya, kaum munafikin seperti ini di dalam permisalan ini. Mereka ingin kesesatan dengan harga apa al-huda, petunjuk hidayah sehingga mereka lepaskan itu petunjuk dan mendapatkan kesesatan. Fabadalul huda raghbatan anhu bidhalalati sehingga mereka pun menukar al-huda petunjuk raghbatan karena ingin raghbatan anhu karena tidak menyukainya bidhalalah. Mereka menukarkan petunjuk karena tidak menyukainya dengan kesesatan. Mereka menukarkan al-huda dengan kesesatan. Raghbatan fiha. Karena memang ingin al-dhalalah, ingin kesesatan. Fahadihi tijaratuhum fabi'sat tijarati wa bi'sas sifqati. Naam. Wa bi'sa safqati safqatuhum. Wa bi'sa safqati safqatuhum. Maka inilah fahidi tijaratuhum. Inilah perniagaan mereka, perdagangan mereka. Fabi tijarah itu merupakan seburuk-buruknya perniagaan. Wa bi'sa as-safqah, yakni seburuk-buruknya pula transaksi adalah transaksi mereka membeli ad-dhalalah, membeli kesesatan karena ingin mendapatkan kesesatan tersebut dengan petunjuk yang ia benci, al-huda. Ini adalah kaum munafikin. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, wa idza kana man badala dinaran fi muqabalati dirhamin khasiran, fa kaifa man badala jauharah jauharatan wa akhadha anha dirhaman, fa kaifa man badala al-huda fi muqabalati dhalalah wa ikhtara asy-syaqa'i wa ikhtara asy-syaqa'a 'ala as-sa'adati wa raghiba fi ورغب في سافل الأمور عن أعاليها فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa idza kana, jika seseorang yang menukarkan dinar fi muqabalati dirhamin khasiran, menukarkan dinar dengan satu dirham, itu dianggap khasir, rugi. Ya dinar bisa beberapa juta, dirham hanya beberapa puluh ribu. Pakai faman badala jauhara wa akhadha anha dirhaman. Bagaimana
dengan orang yang menukar permata dengan dirham. Permata mungkin bisa bermiliar-miliar, namun ditukar dengan dirham, hanya beberapa ribu saja. Apakah ini bukan suatu khasir, kerugian? Fakaifa man badzalal huda fi muqabalati dhalalah. Lalu bagaimana jika orang itu menukar, yang ditukar adalah al-huda, petunjuk, hidayah, dengan kesesatan? Tentu lebih jauh lagi perbandingannya. Al-huda dengan ad-dhalalah. Wakhtara syaqa'a ala sa'adah. Ia memilih kesengsaraan daripada as-sa'adah, kebahagiaan. Dan lebih menyukai esafil umur, perkara-perkara yang rendah, an a'aliha, daripada yang tinggi, perkara-perkara yang mulia. Fama rabihat tijaratuh, maka tidak mungkin, tidaklah tijarah atau perdagangan mereka rabihat, tidaklah menguntungkan. Bal khasira fiha a'zama khasarah, bahkan rugi, mereka mengalami kerugian yang sangat besar di dalamnya, dalam perniagaan tersebut. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Qul innal khasirina alladzina khasiru. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwasanya al-khasirin, orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Alladzina khasiru anfusahum. Ya, ini adalah mereka-mereka yang khasiru anfusahum wa ahlihim, yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Inilah orang-orang yang merugi sejatinya, yakni yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, itulah kerugian yang nyata. Khusranul mubin, kerugian yang nyata. Wa qawluhu wa ma kanu muhtadin. Ya, di dalam ayat ke-16, wa ma kanu muhtadin. Tahqiq li dhalalat li dhalalihim. Tahqiqun li dhalalihim. Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai'un. Fahadhihi awsafuhumul qabihatu. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف. نعم. فقال. Nah, ayat berikutnya. Kemudian firman Allah di akhir ayat, wa makanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang apa namanya mendapat hidayah, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Tahqiqun, ini merupakan penegasan li dhalalihim, penegasan atas kesesatan mereka. Wa annahum lam yahsul lahum, dan bahwa mereka sama sekali tidak, lam yahsul lahum, tidak mendapatkan minal hidayati syai'un, tidak mendapatkan hidayah, sama sekali tidak mendapatkan hidayah, petunjuk. Fahadi awsafuhumul qabih, maka inilah sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka al-qabih, yang buruk, al-qabihah. Nah, kemudian tsumma dzakara mithlahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan, permisalan mereka al-kasyifa, yang sangat jelas, yang nah, al-kasyifa laha ghayat al-kashfi, yang menyingkap, yakni yang sangat jelas menggambarkan kondisi mereka. Nah, faqal, maka Allah berfirman, nah, di ayat 17 sampai 20 insyaallah taala,
Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam nah, orang-orang munafik terkait permisalan orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan sehingga kita terjauhkan dari yang namanya al-khasarah, kerugian. Yang mana kerugian sejati adalah ketika di hari kiamat. Ya sebagaimana ini disebutkan di dalam surat Az-Zumar. Nah, wallahu a'lam sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi